two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amalia Putri, NIM 8 dari Manajemen Produksi Agribisnis Kelas B. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil riset dari analisis manajemen produksi agribisnis komoditas peternakan susu sapi, studi kasus pada UMKM Milko, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagai ujian tengah semester dari dosen Ibu Nur Komariah, SPMSI. UMKM Milko merupakan UMKM yang memproduksi olahan produk minuman yang berbahan dasar susu sapi. UMKM ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah Suhaimi atau yang sering dipanggil Bapak Bagus pada Januari 2019. Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah di masa pandemi COVID-19, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, di mana para pelaku usaha, khususnya UMKM, dituntut untuk terus berupaya agar dapat bertahan hidup di keadaan tersebut. Dalam manajemen produksi agribisnis, mempelajari bagaimana cara perusahaan dapat menghasilkan produk dengan jumlah, kualitas, waktu, dan biaya secara efektif dan efisien. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimana perencanaan produksi terkait pemilihan komoditas, kondisi pasar, topografi dan iklim, serta nilai ekonomis di UMKM Milko. Yang kedua adalah bagaimana pemilihan lokasi produksi usaha terkait ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, kedekatan dengan pasar, serta kedekatan dengan bahan baku di UMKM Milko. Yang ketiga adalah bagaimana analisis perancangan tata letak di UMKM Milko. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perencanaan produksi terkait pemilihan komoditas, kondisi pasar, topografi dan iklim, serta nilai ekonomis di UMKM Milko. Yang kedua yakni mengetahui pemilihan lokasi produksi usaha terkait ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, kedekatan dengan pasar, serta kedekatan dengan bahan baku di UMKM Milko. Yang ketiga yakni mengetahui analisis perancangan tata letak di UMKM Milko. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai perancangan produksi pada UMKM Milko. Perencanaan produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan suatu produk sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menentukan jumlah produksi, sumber daya yang dibutuhkan untuk digunakan, dan kapan harus melakukan produksi. Pada bagian ini terdiri dari 4 poin, yakni yang pertama adalah pemilihan komoditas. Pemilihan komoditas peternakan susu sapi dipilih oleh Bapak Bagus selaku pemilik UMKM Milko karena di Kabupaten Bangkalan masih sedikit orang yang menjual dan memanfaatkan susu sapi, sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Tak hanya itu, juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi susu sapi, serta agar konsumen tidak bosan dengan rasa susu yang itu-itu saja, sehingga Bapak Bagus membuat Milko yang dilengkapi dengan berbagai macam varian rasa. Yang kedua adalah kondisi pasar. Peluang, kondisi, dan potensi pasar UMKM Milko ini dapat dikatakan terbuka lebar, karena pesaing dengan usaha produk sejenis cenderung masih sedikit. Milko juga telah dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai produk olahan susu sapi yang menyegarkan dengan berbagai varian rasa. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan promosi melalui sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Adapun target pemasaran yang dituju adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Karena permintaan susu sapi maupun produk olahannya tinggi, apalagi di bulan Ramadan, membuat usaha dengan komoditas ini sangat menjanjikan. Yang ketiga adalah kondisi topografi dan iklim. Bahan baku pada UMKM Milko diperoleh langsung dari peternakan sapi yang terletak di Krian Sidoarjo. Sidoarjo memiliki iklim basah dan kering dengan musim kemarau dan musim hujan, dengan curah hujannya setiap tahun yakni 1.300 sampai 700 mm, dengan suhu udara berkisar antara 21 derajat sampai 34 derajat Celcius. Dari topografi dan iklim tersebut, Sidoarjo menjadi daerah yang cocok untuk dilakukannya pemeliharaan ternak sapi perah yang menghasilkan susu yang berkualitas.
Poin yang keempat adalah nilai ekonomis. Komoditas peternakan susu sapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena saat menjadi bahan mentah permintaan pasarnya tinggi dan setelah diolah menjadi suatu produk pun permintaannya akan meningkat pesat. Harga jual susu sapi langsung dari peternak adalah sebesar 9.250 per liternya dan setelah dijual menjadi produk Milko dijual sebesar 5.000 hingga 11.000 sesuai dengan pilihan rasa dan ukuran yang diinginkan. Dalam sebulan, UMKM ini mampu menghasilkan keuntungan hingga sekitar 20 juta per bulannya. Sehingga dengan memilih dan memanfaatkan komoditas peternakan susu sapi akan memberikan nilai ekonomis dan keuntungan yang sangat menggiurkan dan juga menjanjikan. Selanjutnya adalah mengenai pemilihan lokasi produksi pada UMKM Milko. Pemilihan, penentuan, dan ketepatan lokasi produksi yang strategis akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan suatu bisnis. Dalam bahasan ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni. Pada UMKM Milko, tenaga kerja yang dimiliki di bagian produksi berjumlah 6 orang. Dengan pembagian tugas antara lain adalah menyiapkan es batu dan susu dalam keadaan beku, mencairkan susu dan membawa ke lokasi produksi, mencampurkan bahan-bahan dan pengemasan. Adapun lamanya jam kerja yang diterapkan dalam UMKM ini sekitar 7 jam per harinya. Tenaga kerja tersebut berasal dari lingkungan keluarga serta luar keluarga. Pengadaan tenaga kerja dilakukan sendiri oleh Bapak Bagus melalui proses rekrutmen sederhana, yakni dengan melakukan penyebaran lowongan kerja melalui WhatsApp dan Instagram. Upah yang diberikan berkisar antara 700.000 sampai 1.200.000 per bulannya, tergantung beban tugas yang diberikan. Dengan jumlah tenaga kerja di bagian produksi tersebut, dalam sehari, Milko mampu memproduksi produknya sebanyak 100 sampai 150 gelas atau 40 sampai 45 liter per harinya. Poin yang kedua adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana produksi yang dimiliki oleh UMKM Milko telah tersedia dan memiliki mutu yang baik. Terdiri dari alat transportasi yakni pick up untuk membeli dan membawa susu ke lokasi produksi, ketersediaan gudang penyimpanan untuk menyimpan susu, gelas serta alat-alat yang dibutuhkan. Lemari pendingin untuk membekukan susu, box penyimpanan untuk menyimpan susu cair di lokasi produksi, mesin blender untuk mencampurkan susu dengan bahan-bahan lain, kasir pintar untuk memudahkan pencatatan keuangan, mesin cup sealer untuk menyegel gelas, air dan listrik juga telah tersedia di UMKM ini. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah kedekatan dengan pasar. UMKM Milko terletak di Jalan Raya Kamal, sebelah Polsek Kamal, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Lokasi ini telah memiliki letak yang strategis karena berada tepat di pinggir Jalan Raya Kamal, sehingga memiliki akses lokasi yang mudah dijangkau oleh para konsumen. Kemudian, kurang lebih dari 30 meter dari SMPN 1 Kamal dan kurang lebih 800 meter dari Pasar Baru Kamal. Tak hanya itu, juga karena ruko tersebut adalah milik pribadi Bapak Bagus yang tidak ditempati dan terbengkalai, sehingga ruko tersebut dianggap cocok untuk menjadi lokasi usahanya. Sedangkan lokasi cabang Milko berada di Jalan Raya Kamal sebelah minimarket Akajaya, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Lokasi ini juga dipilih karena letaknya strategis, yakni karena banyak orang yang berlalu lalang di jalan raya maupun orang-orang yang berkunjung dari minimarket. Kemudian, poin yang keempat adalah kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan oleh UMKM Milko adalah susu sapi. Susu sapi tersebut diperoleh langsung dari peternakan sapi di Krian, Sidoarjo. Meskipun terbilang jauh dari lokasi produksi, lokasi tersebut merupakan lokasi peternakan yang paling dekat dengan Kabupaten Bangkalan. Susu tersebut diperoleh dengan harga 9.250.000 per liternya. Tak hanya susu, bahan baku lain yang diperlukan adalah es batu yang dibuat sendiri dan bubuk powder perasa, yakni antara lain adalah mochaccino, tiramisu, taro, coklat, stroberi, dan lain-lain yang dibeli dari produsen pupuk powder di Jalan Jambangan nomor 100 Surabaya dengan harga 50.000 per 1 kilogramnya. Bahasan terakhir yang akan saya bahas adalah perencanaan tata letak atau layout pada UMKM Milko. Kegiatan perencanaan tata letak ini adalah kegiatan yang melakukan analisis terkait pembentukan konsep, merancang sistem serta mewujudkannya menjadi suatu sistem yang terintegrasi sehingga tercipta efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kenyamanan yang maksimal. Pada pembahasan ini terdiri dari 2 poin, yakni yang pertama adalah desain tata letak. Tata letak pada UMKM Milko termasuk pada jenis tata letak produk layout, karena merupakan tata letak yang digunakan untuk memproduksi produknya dari persiapan dan penyimpanan bahan baku sampai pengemasan produk. Tujuan tata letak produk layout adalah untuk meminimalisir perpindahan bahan serta memudahkan pengawasan dan berjalannya kegiatan produksi. Adapun tata letak atau layout produksi pada UMKM Milko adalah sebagai berikut. Pada gambar tata letak tersebut, pada nomor 1 adalah gudang penyimpanan.
Dalam gudang penyimpanan terdiri dari box 1 dan box 2 untuk tempat penyimpanan susu beku dan lemari es sebanyak 2 buah untuk menyimpan es batu dan membekukan susu agar mampu bertahan selama 2-3 hari, dan sebagai tempat penyimpanan alat-alat seperti gelas, plastik, kantong kresek, dan sedotan juga alat-alat lainnya. Nomor 2 adalah wastafel dan kompor. Wastafel berguna untuk mencuci tangan, alat-alat yang kotor, dan sebagainya. Sedangkan kompor digunakan jika ada pelanggan yang memesan susu panas. Ketiga adalah lemari es. Lemari es berguna untuk menyimpan es batu dan susu yang telah mencair agar mudah untuk di-blender. Di nomor 4 adalah meja. Meja tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dengan pelanggan serta sebagai tempat gelas, plastik, sedotan, juga kantong kresek. Nomor 5 adalah blender. Blender digunakan untuk mencampur semua bahan yang terdiri dari powder perasa, es batu, dan juga gula. Nomor 6 adalah tempat powder perasa. Powder perasa ini merupakan bahan yang dicampurkan dengan susu yang terdiri dari rasa mochaccino, tiramisu, vanilla, green tea, taro, strawberry, coklat, dan lain-lainnya. Nomor 7 adalah mesin kapsiler. Kapsiler merupakan suatu mesin yang digunakan untuk mensegel tutup gelas plastik agar susu tidak tumpah. Untuk poin kedua pada pembahasan ini adalah mengenai keuntungan dan kelemahan dari tata letak atau layout yang digunakan pada UMKM Milko. Keuntungan tersebut adalah antara lain yang pertama adalah biaya penanganan material yang lebih sedikit. Yang kedua dapat memperlancar aliran material sebab tata letak pada UMKM Milko telah sesuai dengan urutan operasi. Yang ketiga adalah inventory lebih kecil karena pekerjaan satu proses ke proses lain langsung dikerjakan. Yang keempat adalah rendahnya waktu total produksi per unitnya. Yang kelima, pemindahan bahan bisa dikurangi sebab peletakannya yang berurutan. Yang keenam adalah tidak memerlukan pekerja dengan skill yang tinggi. Yang terakhir adalah karena mesin yang digunakan sederhana, jadi pengendalian kontrolnya lebih maksimal. Sedangkan kelemahan penerapan tata letak pada UMKM Milko antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan yang mungkin terjadi pada satu mesin akan menyebabkan terganggunya seluruh kegiatan produksi. Yang kedua adalah perubahan desain pada produk akan membuat perubahan pada tata letak. Dari penelitian yang telah dilakukan pada UMKM Milko, dapat disimpulkan bahwa pemilihan komoditas peternakan susu sapi dipilih karena di Kabupaten Bangkalan masih sedikit penjual yang memanfaatkan susu sapi serta olahannya, sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi susu sapi. Dalam perencanaan produksi pada UMKM Milko berdasarkan faktor yang meliputi kondisi pasar, topografi dan iklim, serta nilai ekonomis, UMKM Milko mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Karena permintaan yang tinggi mengharuskan perencanaan dan manajemen produksi, pada UMKM Milko haruslah tertata dengan baik agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan maksimal. Faktor dalam pemilihan lokasi produksi seperti ketersediaan tenaga kerja pada UMKM Milko terdiri dari tenaga kerja keluarga dan luar keluarga yang berjumlah 6 orang. Sarana dan prasarana yang dimiliki juga telah tersedia dan memiliki mutu yang baik. Lokasi produksi pada UMKM Milko ini juga dekat dengan pasar, sehingga kegiatan pemasaran akan lebih maksimal. Kemudian bahan baku yang diperlukan juga mudah untuk didapatkan. Selain itu, perencanaan tata letak pada UMKM Milko ini termasuk ke dalam jenis tata letak produk layout. Dari jenis tata letak ini memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Adapun saran yang dapat diberikan untuk kelancaran produksi pada UMKM Milko, yakni sebaiknya menyediakan milk churn untuk pembelian susu agar lebih mudah dibandingkan dengan pemakaian jerigen. Kemudian penyediaan mesin tangki penyimpanan susu dan mesin penghancur es batu agar kegiatan produksi lebih efektif dan efisien. Kemudian sebaiknya pemerintah juga harus turut untuk mendukung dan membantu baik pada pengadaan sarana dan prasarana, proses produksi dan juga pemasarannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.